Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bertemu dalam mata kuliah Komunikasi Farmasi. Topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah komunikasi efektif. Tetap dengan saya, Dewi Rashati. Perubahan paradigma pelayanan kefarmasian yang awalnya adalah product oriented menuju pasien oriented, sehingga pelayanan kefarmasian membutuhkan komunikasi, informasi, edukasi atau KIE yang baik. Nah, cara menyampaikan KIE ini akan dipelajari melalui komunikasi farmasi. Jika komunikasi yang dilakukan oleh farmasi dalam memberikan KIE itu sudah benar, sudah tepat, dan memang memperhatikan cara-cara komunikasi yang baik, tentunya kepatuhan dan keberhasilan pengobatan akan maksimal. Nah, sebelumnya komunikasi farmasi ini telah diajarkan oleh rekan saya, Ibu Agnes dan Ibu Mika. Nah, di sini are you remember? Ya, jadi apakah kalian masih ingat tentang definisi komunikasi, tujuan komunikasi, komponen komunikasi, hambatan komunikasi, dan apakah yang dimaksud dengan komunikasi efektif? Nah, komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pikiran dan perasaan melalui bahasa, baik verbal maupun non-verbal, mendengar, berbicara, gerak tubuh, dan ungkapan emosi. Itu adalah komunikasi. Jadi segala sesuatu, mau kita berbicara, mau kita bergerak, dan lain sebagainya, itu sudah adalah komunikasi. Nah, tujuan komunikasi itu apa? Jadi tujuan komunikasi adalah berhubungan dengan orang lain. Karena tidak mungkin kita berkomunikasi tidak dengan orang lain ya, berkomunikasi dengan diri sendiri gitu ya. Nah, ini yang dimaksud komunikasi di sini adalah komunikasi untuk kita bisa menyampaikan informasi kepada orang lain. Kemudian mempelajari atau mengajarkan sesuatu. Jadi di sini seperti Bu Dewi hari ini, Bu Dewi hari ini kan mengajarkan sesuatu kepada kalian. Kemudian mempengaruhi motivasi dan perilaku seseorang. Jadi misalkan kalian kalau melakukan KIE, itu kan kalian berarti mempengaruhi perilaku dari pasien. Kemudian mengungkapkan perasaan, menjelaskan perilaku sendiri atau orang lain. Jadi mengungkapkan perasaan. Nah, ini juga komunikasi ya. Setelah itu menyelesaikan sebuah masalah, ketegangan atau konflik, itu juga komunikasi, serta mencapai sebuah tujuan. 5 komponen penting dalam komunikasi. Yang pertama adalah pengirim pesan. Nah, kalau di kuliah ini pengirim pesannya siapa? Ya, Bu Dewi ya. Ini Bu Dewi disebut dengan komunikator. Kemudian pesan yang dikirim, message. Jadi pesan yang dikirim di sini apa? Ya, tentang mata kuliah komunikasi farmasi. Kemudian bagaimana pesan tersebut dikirimkan? Melalui media. Ya, medianya kita apa? Ya, kita pakai Zoom gitu ya, atau kita pakai Adlink gitu ya. Kemudian penerima pesan. Siapakah penerima pesan kali ini? Ya, penerima pesannya adalah kalian, mahasiswa ya. Kemudian umpan balik. Umpan balik ini berarti kalian telah menerima pesan dari Bu Dewi, kalian memahami atau tidak, gitu ya. Jadi kalau kalian memahami atau tidak, itu adalah feedback. Ini adalah 5 komponen penting dalam komunikasi, ditambah dengan 4 keterampilan dasar komunikasi, yaitu mendengar, membaca, menulis, dan berbicara.
Proses komunikasi. Jadi dari komunikator mengirimkan pesan, kemudian lewat saluran ya ataupun media gitu, kemudian kepada komunikan, kepada komunikan. Nah, sehingga komunikan, "Ya, saya mengerti," gitu ya. Ini di-feedback-kan di sini, "Oh, ternyata dia mengerti." Hati-hati ya terhadap gangguan. Nah, ini adalah gangguan komunikasi. Kalau nanti gangguan komunikasi, berarti ini yang awalnya, "Ya, saya mengerti," ini bisa-bisa jadi, "Ya, saya tidak mengerti," gitu ya. Oke, jadi gangguan ini yang harus kita atasi supaya proses komunikasi berjalan dengan lancar. Gaya komunikator tergantung pada situasi yang dihadapi. Jadi ada 4 macam gaya komunikator. Komunikator yang membangun. Nah, seperti apa komunikator yang membangun? Komunikator yang membangun yaitu komunikator yang mau mendengarkan orang lain, tidak terlalu mendominir situasi. Dia menganggap buah pikiran banyak orang itu lebih baik dari seseorang. Itu membangun. Kemudian yang kedua, komunikator yang mengendalikan. Nah, seperti apa itu yang mengendalikan? Ya, ia menginginkan komunikasi satu arah saja karena dia ingin mengendalikan dan tidak akan menerima yang lain. Pendapatnya merupakan hal yang paling baik sehingga ia tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Nah, ini komunikator yang mengendalikan. Kemudian ada komunikator yang melepaskan diri. Nah, kalau komunikator yang melepaskan diri, ini ia lebih banyak menerima dari lawan komunikasinya, lebih suka mendengar pendapat orang lain, sumbangan pikirannya tidak banyak mengandung arti sehingga ia lebih suka melemparkan tanggung jawab kepada orang lain. Ini komunikator yang melepaskan diri. Kemudian komunikator yang menarik diri, itu pesimis, selalu diam, tidak menunjukkan reaksi dan jarang memberikan buah pikirannya. Ya, itu adalah macam-macam komunikator, biasanya disesuaikan dengan kondisinya gitu. Kalau kondisinya memang misalkan seperti khotbah dan lain sebagainya, itu lebih ke mengendalikan ya, gitu. Tapi kalau kita seperti ini, itu biasanya dosen ini lebih ke komunikator yang bersifat membangun. Nah, di sini ada pesan. Pesan itu apa? Nah, pesan itu sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima melalui tatap muka atau melalui media komunikasi. Bentuk pesan ada 3, yaitu informatif, persuasif, dan koersif. Kalau informatif, memberikan keterangan dan kemudian dapat mengambil kesimpulan sendiri. Gitu ya. Kemudian kalau persuasif, kalau informatif itu lebih ke informasi ya, keterangan. Kalau persuasif, membangkitkan pengertian dan kesadaran seseorang bahwa apa yang kita sampaikan akan memberikan rupa pendapat atau sikap sehingga ada perubahan. Lebih ke apa ya, mempengaruhi ya pesan itu ya. Sehingga terjadi perubahan gitu pada orang lain. Kalau koersif, ya koersif ini pesan dengan menggunakan sanksi gitu ya, sanksi-sanksi gitu. Lebih ke memaksa, itu bentuk koersif. Kemudian media. Nah, media ini adalah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari komunikator ya, dari sumber kepada penerima pesan. Nah, contohnya apa media? Ya, media banyak ya. Ya, jadi buku, kemudian ya tadi sudah saya sampaikan Adlink gitu ya, Zoom dan lain sebagainya ini media semua ya. Nah, penerima ini adalah sasaran dari komunikasi. Kemudian ada yang namanya feedback gitu ya. Feedback itu efek dari adanya komunikasi gitu. Feedback ini
Perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Jadi kalau yang tadi itu dari awalnya belum mengerti, ketika ada pesan kemudian dimengerti. Jadi seperti itu contohnya. Ataupun, ada pesan kemudian dia bisa, tiba-tiba sedih padahal awalnya dia bahagia. Nah, itu adalah pengaruh atau efek. Di sini dampak oleh pesan itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu dampak dampak kognitif, dampak afektif, dan dampak behavior. Jadi kalau dampak kognitif itu dampak yang timbul pada komunikan yang menyebabkan dia menjadi tahu atau meningkat intelektualnya, pengetahuannya lebih tinggi sebelum dia mendapatkan pesan. Kemudian kalau untuk dampak afektif, afektif ini, eee, tujuan komunikator bukan hanya sekedar komunikan tahu, tetapi tergerak hatinya dan menimbulkan perasaan tertentu. Kemudian dampak behavior. Dampak behavior itu adalah dampak yang timbul pada komunikan dalam bentuk perilaku, tindakan, ataupun kegiatan, gitu ya. Ini adalah 3 dampak dari adanya pesan. Jadi di sini contohnya, pernah dalam sebuah surat kabar terdapat berita seorang yang menderita tumor dan mengakibatkan perutnya buncit, membesar. Peristiwa yang diberitakan lengkap dengan fotonya dan menarik perhatian. Nah, ketika mendapatkan pesan ini, berilah contoh pengaruh kognitif, afektif, dan behavior ketika sedang mendapatkan informasi ini. Gimana ini? Ya, jika seorang pembaca hanya tertarik untuk membacanya saja dan ia menjadikan dia lebih tahu atau meningkat intelektualnya, itu berarti kognitif gitu ya. Oh iya, yo ternyata kalau tumor itu nanti bisa loh perutnya buncit. Nah, itu adalah kognitif. Kemudian apabila dia merasa iba atas penderitaan orang dalam berita tersebut, maka berita itu menimbulkan dampak afektif. Kasihan ya, ini kok sampai perutnya buncit gitu. Jadi lebih ke perasaan. Itu adalah afektif. Tapi kalau si pembaca yang tersentuh hatinya itu kemudian pergi ke redaksi surat kabar misalkan yang memberitakan dan menyerahkan sejumlah uang untuk membantu si penderita, itu sudah termasuk dampak behavior, gitu ya. Jadi itu adalah, contoh 3 dampak yang terjadi karena adanya pesan ini. Komunikasi ini adalah kegiatan mentransfer sebuah informasi baik secara lisan ataupun tulisan. Nah, apakah semua orang bisa melakukan lisan maupun tulisan? Ya, ada yang bisanya di lisan gitu ya, atau minimnya di tulisan atau lain sebagainya. Apakah komunikasinya efektif? Ya, selama memperhatikan, memperhatikan dari komunikasinya itu, kemudian memperhatikan dari siapa yang akan kita komunikasikan, kemudian suara kita jelas, misalkan meskipun tulisan kita jelas dan lain sebagainya, serta disesuaikan dengan kondisi, insya Allah komunikasi kalian adalah komunikasi efektif. Jadi tergantung dari pasiennya itu siapa, kemudian kondisi lingkungannya seperti apa, gitu ya, dan bagaimana cara kita menyampaikan, gitu ya. Itu adalah komunikasi yang efektif. Ini, beberapa pernyataan gitu ya dari Wilbook. Ini jika bidang pengalaman komunikator sama dengan bidang pengalaman komunikan, komunikasi akan berlangsung lebih efektif. Ya, jadi kalau kita ngomong-ngomongan sesama farmasi gitu biasanya kan lebih cepat ya dibandingkan kita ngomong-ngomong dengan orang lain yang non farmasi ketika pesannya adalah pesan farmasi. Nah, jadi seperti itu. Jadi komunikasi efektif ini tergantung dari situasi, kondisi, dan penerima pesannya. Tapi kalau kita dengan farmasi ataupun dengan orang lain, tapi topiknya di luar farmasi, belum tentu kita itu lebih, lebih lancar ketika kita
berkata pada teman-teman farmasi, gitu ya. Nah, ini adalah faktor yang mempengaruhi keefektifan komunikasi. Ya, ada berapa di sini? Ya, ada 7 ya. Oke. Yang pertama adalah credibility atau kredibilitas kepercayaan gitu. Jadi seorang komunikator yang baik harus memiliki kredibilitas agar pesan yang disampaikan dapat tersasarkan dengan baik. Beberapa hal yang berhubungan dengan kredibilitas, misalkan kualifikasi atau tingkat keahlian seseorang. Contohnya di sini adalah seorang dokter dianggap mempunyai kredibilitas ketika ia menyampaikan hal-hal tentang kesehatan. Jadi pasti akan lebih dipercaya gitu perkataannya dibandingkan misalkan pengacara gitu ya. Tapi kalau memang bidang yang disampaikan adalah bidang kesehatan. Kemudian yang kedua tuh adalah konteks. Konteks ini adalah kondisi yang mendukung ketika berlangsungnya komunikasi. Tuh, ya kondisi saat komunikasi. Supaya komunikasi berjalan efektif, konteks yang tepat menjadi hal yang menarik perhatian komunikan, gitu. Tergantung kita mau bicara apa gitu ya, kondisinya harus seperti apa gitu ya, itu adalah mempengaruhi keefektifan komunikasi. Jadi kalau kita misalkan butuh suasana yang sunyi, senyap, atau memang tidak diganggu, tidak ramai gitu ya, untuk membicarakan hal-hal yang sangat penting, ya memang kondisinya harus dibuat seperti itu, gitu. Kemudian yang ketiga konten. Konten ini adalah isi pesan. Ya, materi inti dari apa yang hendak disampaikan kepada, penerima pesan atau audiens. Komunikasi itu menjadi efektif apabila isi pesan mengandung sesuatu yang berarti dan penting untuk diketahui oleh komunikan. Jadi isinya tuh penting gitu loh, bukan hanya basa-basi gitu. Kemudian yang keempat itu jelas. Pesan yang jelas itu adalah pesan yang tidak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam. Nah, itu adalah kunci keberhasilan komunikasi, memang harus jelas. Gitu ya, kejelasan informasi adalah hal yang penting yang bisa mengurangi dan menghindari resiko kesalahpahaman pada komunikan. Kemudian yang kelima adalah konsisten dan berlanjut. Nah, continue gitu ya. Jadi agar komunikasi berhasil, maka pesan ataupun informasi perlu disampaikan secara berlanjut. Gitu. Jadi contoh adalah pesan pemerintah yang menganjurkan masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum dibandingkan kendaraan pribadi gitu ya. Itu harus disampaikan terus-menerus gitu supaya perilaku masyarakatnya nanti berubah misalkan. Tapi di sekarang pandemi berarti, kebalikannya ya lebih ke pribadi gitu ya. Kemudian penggunaan masker. Nah, ini kan terus ya diberikan, diinfokan berlanjut gitu ya supaya memang bisa dapat mempengaruhi perilaku dari, penerima pesan, gitu ya. Kemudian capability. Jadi komunikasi dapat dikatakan berhasil apabila sang penerima pesan memahami dan melakukan apa yang terdapat pada isi pesan. Itu. Tapi memang pengaruhnya nanti pada latar belakang pendidikan, usia, status sosial gitu ya. Jadi ini kemampuan dari penerima pesannya sendiri. Kemudian media yang sesuai. Nah, media yang sesuai. Jadi memang, eee, kita harus menentukan media itu sesuai dengan, isi pesannya gitu. Jadi seperti kita sekarang komunikasi untuk memberikan informasi tentang komunikasi efektif. Jadi media yang dipakai adalah media yang memang satu, memang media bisa diakses oleh sasaran. Jadi sasarannya Bu Dewi sekarang adalah mahasiswa semester 3 gitu ya. Jadi memang bisa diakses, kemudian bisa didengar jelas gitu ya, bisa dipahami gitu medianya gitu. Jadi media memang sesuai. Nah,
Ini adalah kaidah dalam berkomunikasi. Jadi silahkan dibaca di sini ya, komunikator itu harus menghargai setiap individu. Komunikator harus mampu menempatkan diri. Pesan yang diterima oleh penerima pesan dan dapat didengarkan dengan baik gitu ya. Jangan menggunakan kata-kata yang agak sulit dimengerti. Kejelasan pesan sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi ya. Jadi supaya jelas, tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kemudian berkaitan dengan sikap rendah hati dan mau mendengarkan orang lain. Jadi sebenarnya dalam berkomunikasi, kita itu tidak boleh berkomunikasi sendiri gitu ya. Jadi, ini tolong didengarkan gitu, tapi kita tidak bisa mendengarkan orang lain. Jadi makanya, biasanya setelah kita mengungkapkan isi pesan, itu biasanya kita terima feedback-nya bagaimana, apakah ada pertanyaan gitu ya, apakah kita ada yang perlu disampaikan mungkin, terkait dengan apa gitu yang mungkin kurang dimengerti dan lain sebagainya. Jadi sehingga bisa didiskusikan kembali. Nah, kalian juga harus mengetahui, siapa sasaran kalian untuk berkomunikasi gitu ya. Timing yang tepat untuk suatu pesan, bahasanya harus dimengerti. Kalau kita tatap langsung, berarti sikap dan nilai yang ditampilkan juga harus efektif. Jenis kelompok di mana komunikasi dilaksanakan. Jadi beda ya kita berkomunikasi dengan teman-teman mahasiswa atau kita berkomunikasi nanti di acara 17 Agustusan, kemudian kita komunikasi nanti di pengajian, itu pasti berbeda gitu. Dan kalian sebagai komunikator nantinya harus bisa menempatkan diri di mana kalian akan bertindak, bersikap dan bagaimana cara menyampaikan informasi tersebut supaya bisa dimengerti oleh audiens. Hambatan komunikasi. Jadi hambatan komunikasi ini ada banyak ya. Jadi yang pertama adalah waktu, keterbatasan waktu. Materinya banyak tapi waktunya sedikit. Kemudian adanya evaluasi terlalu dini. Evaluasi terlalu dini ini pikiran dulu ya. Jadi misalkan ini, komunikasi farmasi siapa yang mengajar? Oh, Bu Dewi. Oh, pasti Bu Dewi ini ya gitu. Oh, pasti sulit ya, pasti ini ya gitu. Jadi evaluasi terlalu dini padahal belum mengalaminya. Gitu ya. Jadi jangan sampai mengambil kesimpulan dulu sebelum, memang hal itu terjadi. Kecuali kesimpulannya itu positif gitu, enak pasti ya," gitu ya, Bu Dewi pasti jelas ya," misalkan seperti itu. Kemudian lingkungan yang tidak mendukung. Jadi pinginnya adalah sakral dan sebagainya, tapi di lingkungan yang, misalkan di situ banyak anak kecil, rame untuk kondisikan. Kemudian keadaan komunikator. Jadi komunikator itu juga harus fit ya, harus fit, harus kondisinya baik ya, mood-nya baik ya. Kemudian keadaan penerima pesan, ya kalian juga. Jadi kalian menerima kuliah ini ada yang mengerti, ada yang enggak gitu. Bukan karena kemampuan kalian, tapi karena kondisi kalian. Karena ada yang ngantuk gitu, itu kan susah ya, itu termasuk hambatan komunikasi gitu. Ada yang semangat, tuh itu komunikasinya lancar sekali. Nah, ini kendala-kendala komunikasi banyak gitu ya. Ada yang perbedaan status, komunikasi yang buruk, misalkan sinyal ya. Ya, Bu, sinyalnya di sini nggak ada. Wah, itu susah untuk menyampaikan komunikasi dengan efektif gitu ya. Nah, ini beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan dalam komunikasi. Sepertinya di sini satu sebagai pengirim, jadi pengirim pesan, komunikator. Nah, apa kesalahan umum yang terjadi? Yang pertama adalah berbicaranya cepat, terlalu cepat, tuh. Hambatan komunikasi adalah hambatan gitu. Jadi berbicara cepat. Nah, sebenarnya cepat itu tidak masalah asalkan masih bisa diterima. Nah, yang paling tidak bisa diterima itu adalah berbicara cepat dan tidak tersusun. Nah, itu pusing nanti. Jadi habis kita bicara A, bicara C, kembali lagi ke A. Nah, itu. Itu ya, masih banyak komunikan yang seperti itu. Jadi itu adalah kesalahan. Kenapa? Ya tidak efektif komunikasinya. Karena membuat bingung audiens gitu ya.
Kemudian terlalu banyak gagasan, tidak saling berhubungan. Gagasan itu bagus, tapi kalau tidak saling berhubungan ini, malah bingung ya. Kemudian terlalu pendek, nah itu juga. Jadi terlalu panjang, terlalu cepat itu agak susah, terlalu pendek juga, terlalu singkat, jadi malah penjelasannya nggak ada. Nah itu juga kesalahan. Kemudian mengabaikan info tentang pokok pesan yang sudah dimiliki penerima. Nah, ini tidak boleh. Biasanya kan makanya kalau ada praktikum atau apa kita selalu pretest atau apa, kemudian, kita memberikan kesempatan audiens itu untuk bertanya ataupun apa, itu, info-info dari audiens itu harus kita, terima, harus kita, apa namanya, harus kita tampung dulu gitu, jangan mengabaikan gitu ya. Kemudian tidak menyesuaikan dengan sudut pandang penerima. Jadi kita ini antara, komunikan dengan penerima harus memiliki satu tujuan. Oh iya kalau ini, oh iya tujuannya kalau kalian kan ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang komunikasi farmasi. Bu Dewi di sini juga ingin mengajarkan kalian supaya kalian bisa tahu lebih untuk komunikasi farmasi. Jadi kita tujuannya sama dengan sudut pandang penerima dan komunikan gitu ya. Jangan sampai tidak sama. Nah, ini adalah kesalahan dari penerima pesan gitu ya. Kalau penerima pesan itu kalau saat ini kalian ya. Oke, apa saja? Satu, tidak menaruh perhatian kepada pengirim pesan. Jadi kalian tidak perhatian terhadap slide saya. Nah, misalkan seperti itu. Ya kalau tidak perhatian ya gimana bisa tersampaikan gitu ya. Kemudian sudah merumuskan jawaban sebelum mendengar keseluruhan. Oh, paling Bu Dewi sudah ini ya, berarti sampai ini gitu. Ah, paling yang dijelaskan ini gitu. Jadi sudah merumuskan duluan padahal belum dengarkan. Yang betul gimana? Yang betul adalah mendengarkan keseluruhan, kemudian merumuskan, jawaban atau menyimpulkan, gitu ya. Terus yang ketiga, cenderung mendengarkan detail, bukan keseluruhan pesan. Jadi yang didengarkan tuh sedikit-sedikit gitu ya, ditinggal makan kacang, ditinggal sambil lihat TV gitu ya, gitu. Yang betul adalah keseluruhan pesan. Kemudian kesalahan lagi dari penerima adalah memberikan penilaian benar atau salah. Nah ini ya, jangan seperti ini. Jadi, "Oh enggak ini, mesti kalau Bu Dewi ini pasti salah ini," gitu ya. Jangan seperti itu. Kalau memang ada kritik, ada pesan ya disampaikan, "Bu bukannya seperti ini," gitu. Jadi tidak ada penilaian salah ataupun benar gitu. Jadi kita memang mendengarkan, kemudian kita memberikan informasi, yang memang kurang tepat disampaikan, kalau sudah tepat ya sudah. Jadi seperti itu ya. Jadi tidak dulu, "Oh, ini benar nih, selalu benar kalau Bu Dewi," misalkan, "kalau Bu ini selalu salah," gitu. Tidak boleh seperti itu. Nah, pada akhirnya komunikasi hanya akan berjalan dengan efektif ketika semua unsur dalam komunikasi berfungsi dan berjalan dengan baik. Seperti disampaikan sebelumnya bahwa komunikasi tidak harus selalu berakhir dengan persetujuan. Jadi komunikasi itu tidak harus berakhir dengan persetujuan, tapi paling tidak muncul pemahaman dan pengertian mengenai apa yang disampaikan. Karena pada dasarnya fungsi komunikasi tidak sekedar membujuk orang lain untuk mengikuti dan menyetujui, tetapi bisa juga komunikasi dilakukan untuk sekedar menyampaikan informasi tanpa bermaksud menggurui. Nah, mungkin ini adalah materi tentang komunikasi efektif yang bisa Bu Dewi sampaikan pada pertemuan hari ini. Nah, ini adalah latihan gitu ya. Nah, latihannya adalah misalkan Anda ingin mengkampanyekan perilaku pacaran sehat remaja, no free sex gitu ya. Sasarannya adalah siswa SMF. Nah, coba tentukan dan buatlah media yang akan Anda gunakan untuk mengkomunikasikan pesan Anda agar tercapai komunikasi efektif. Jadi silahkan dibuat gitu ya, kalian medianya apa terserah gitu ya, video atau medianya brosur atau medianya poster dan lain sebagainya gitu ya. Jadi silahkan buat medianya gitu ya.
Bu Dewi tunggu gitu ya, beberapa menit kemudian nanti Bu Dewi akan share media tersebut akan kalian, lanjutkan dengan bagaimana. Jadi silakan membuat media yang sesuai untuk mengkampanyekan perilaku pacaran sehat remaja no free sex dengan sasaran siswa SMF. Selamat berjuang gitu ya, semoga kita sehat selalu, semoga pandemi ini bisa segera berakhir, gitu ya. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang komunikasi dalam konseling. Nah, sudah ada gambar bunga ya? Ya, berarti ini sudah slide terakhir ya? Iya, jangan lupa ya, jadi silakan kalian buat media untuk mengkampanyekan tugas dari Bu Dewi tadi. Gitu ya. Oke, mungkin sekian dulu dari Bu Dewi. Kita akhiri pertemuan ini. Tunggu info berikutnya mengenai tugasnya, gitu ya. Silakan mulai dicicil, gitu ya. Oke, kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.